puja dan puji yang telah memberikan nasihat begitu indah kepada kita. Semoga dapat kita mengamalkan dalam bertarekah. Selanjutnya kata-kata nasihat yang akan disampaikan oleh murabi kita, yaitu Abuya. Kepada Abuya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir pesantren Abu Syukri, yaitu pesantren Raudatul Hikmah, kebun hikmah, di mana kita didatangi oleh pimpinan pesantren dari Cibinong, yaitu Raudatul Hikam. Jadi kebun segala hikmah. Jadi kalau pesantren Abu Syukri ini cuma satu hikmah. Pesantren Cibinong banyak hikmah. Raudatul Hikam jamak. Jadi mudah-mudahan nantinya pesantren ini juga banyak hikmah seperti pesantren. Oke, kita di Cibinong. Para hadirin hadirat hadir bersama kita, terutama yaitu guru kita, ya, di Jenderal Termuji. Di beliau ini sangat setia dan membantu perjuangannya majelis pengkajian tasawuf ini. Tadi beliau mengatakan bahwa bagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, kunu ma'as sadiqin, adalah kamu berserta orang-orang yang benar. Tadi juga lupa saya kata-kata hormatan pada Bapak Ketua DPRK, Bapak Foresta, dan juga kepada Wakil Wali Kota, para Ketua DIP Wali-Wali Nanggo, dan semua abu-abu muda, tokoh-tokoh masyarakat teristimewa, yaitu Bapak Kepala Desa Pango, serta Doa dan panitia yang telah lama untuk berusaha bagaimana menyukseskan pada acara malam yang berbahagia ini. Jadi saya sedikit bukan menambah, tapi saya teringat kita disuruh untuk kita selalu kauniyah, arti berada bersama orang yang benar. Jadi benar dengan makna bahwa sesuai perkataan kita dengan kejadian benar. Kalau perkataan kita tidak sesuai dengan kejadian, berarti kita bohong, tidak benar. Jadi kita harus bersama orang yang benar. Benar ini ada 3 tingkatan benar. Pertama, benar niat. Jadi kita harus, kalau menjadi orang benar, niat kita ini harus benar, kasat kemauan kita. Jadi kasat kemauan kita untuk apa? Jadi kalau orang tasawuf tidak ada kasat kemauannya. Yang lain supaya dia dapat mendapatkan cahaya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala.
supaya dia dapat bercahaya dengan nur zat istilahnya. Artinya kasatnya yang benar untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencintai Allah, untuk bermakrifat dengan Allah, bukan karena untuk maksud diri, dan benar untuk imbalannya untuk diri. Tidak, karena kasatnya dia berkasat supaya dia bisa dekat dengan Allah. Dan yang kemudian yang kedua adalah hidup yang benar. Jadi kasat yang benar, hidupnya benar. Mana kita diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk bermakrifat kepadaku. Maka hidupnya itu senantiasa dipergunakannya untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah. Dia tidak ada terlihat ada istirahat di dalam dia beribadah kepada Allah. Jadi senantiasa dipergunakannya setiap waktu untuk beribadah kepada Allah. Itu dikatakan hidup yang benar. Tidak terlihat dia ada istirahat daripada berubudiyah, beribadah, dan juga tidak ada ibadahnya itu untuk maksud keuntungan diri, tidak. Dia terus melakukan amal-amal saleh, ibadah, baik yang berkaitan dengan ibadatnya, yaitu untuk membuat hubungan baik dengan Allah, atau ibadat untuk berbuat baik sama hamba-hamba Allah. Dia beribadah, hidupnya untuk beribadah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia benar di atas tiga kategori, tiga perkara, bahwa kasat perbuatannya sesuai dengan redha Allah, sangkutan hatinya sesuai dengan redha Allah, dan juga waktunya atau syuhudnya sesuai dengan redha Allah. Ini adalah benar. Tingkat ketiga, benar untuk kita dapat mengetahui benar. Kita benar, kasat kemauan kita sesuai dengan redha Allah. Saya kasat kemauan saya untuk apa? Untuk ibadah. Saya kasat kemauan saya untuk melayani istri saya dengan baik. Kasat kemauan saya untuk mendidik anak saya supaya menjadi anak yang saleh. Jadi kalau pemerintah umpamanya Bapak Alif Fadilah, saya kasat saya bagaimana untuk menciptakan keamanan, kesejahteraan, ya, kenyamanan, kesejukan, apa namanya, di kota Banda Aceh, kasat. Jadi kasat yang benar. Dan juga sangkutan hati yang benar. Saya mencintai, ini anak buah saya, kata Bapak Alif Fadilah. Saya mencintai, sayang, karena mereka ini adalah pengembalaan saya. Wali kota juga demikian. Kalau seorang guru, ulama, ini murid saya. Jadi saya selalu memperhatikan perbuatannya, tingkah lakunya, makrifatnya, ketauhidannya, perhatikan. Adik, sangkutan hati, disayang sesuai dengan redha Allah. Lentayang tak lembak lakau gop nyenak nak betul ya. Lentayang tak lembak inang gop ini lagi lentalon nyen ku sesuai dengan redha Allah ya. Hanya sesuai dengan redha Allah, sangkutan hati sesuai dengan redha Allah. Dan juga syuhud. Syuhud artinya waktu sesuai dengan redha Allah.
Maknanya yang saya, bukan saya lagi yang sayang kepadanya, tetapi Allah yang sayang. Allah yang sayang, Allah yang melakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan petunjuk kepada seseorang. Itu berarti syukur. Jadi itu baru dikatakan orang yang benar. Jadi benar niat, kasat, benar hidup, benar kasat perbuatan, hal, dan syukur. Para hadirat sekalian, itu baru benar tingkat abrar. Apa namanya? Tingkat abrar. Orang yang baik-baik. Belum lagi benar tingkat mukarabin. Kalau tingkat mukarabin, dia tahu bahwa kasat itu datang dari Allah, tidak dari dia. Jadi ada istilahnya abrar dan mukarabin. Kalau mukarabin, dia menganggap bahwa wujud yang ada pada dirinya ini, wujud itu adalah wujud pinjaman. Apa wujud? Pinjaman. Tahukah Anda wujud yang ada pada diri kita? Wujud perbuatan, wujud sifat, wujud zat yang ada pada diri kita ini adalah wujud yang diperpinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wujud yang diperpinjamkan, pakaian yang diperpinjamkan. Karena wujud itu, tidak berdiri dia pada kita. Wujud itu berdiri pada Allah. Cuma wujud yang ada kepada kita limpahan daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini limpahan. Makanya bagi orang mukarrabin, dia melihat kasat yang benar itu kasat yang datang dari Allah melalui dirinya. Hal yang benar yaitu sifat yang datang dari Allah melalui sifat dirinya. Jadi dia tidak membangsakan kepada dirinya. Barulah dikatakan itu orang mukarrabin. Dia orang yang sufi. Jadi mukarrabin itu orang sufi. Orang sufi. Jadi kalau orang abrar itu orang tasawuf. Jadi sufi lebih tinggi daripada orang-orang tasawuf. Jadi karena ilmu ini, benarnya ilmu ini tidak tinggi, cuma tidak biasa, tidak sering disampaikan. Nah, ada orang yang menyampaikan dikatakan itu tinggi, padahal nggak ada tinggi. Nah, tinggi. Ceritanya begini, bahwa syariat ini itu harus kita jaga. Syariat terdiri pada akidah, keimanan kita, itu syariat. Jadi syariat terdiri pada perintah dan larangan, hukum syariat. Memperbaiki nafsu supaya nafsu kita ini artinya dapat mencintai Allah. Jangan cinta kepada dunia ini berlebihan, supaya kita bisa akhlak bagus. Itu syariat. Jadi syariat itu kita amalkan dengan anggota kita, dengan hati kita, dengan nafsu kita. Jadi dengan nafsu yang baik, dengan anggota yang betul-betul telah disiplin cara bagaimana kita melakukan anggota, dengan hati. Jadi itu syariat. Setelah kita berilmu mengamalkan, itu dikatakan syariat. Setelah kita tahu, kita amalkan, itu syariat. Syariat ini baru bagus kalau kita bertasawuf, supaya kita melakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Melakukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena lain Allah. Untuk mencari redanya kita melakukan ini, bukan karena orang.
bukan karena ada maksud diri kita, bukan karena imbalan, ikhlas karena Allah. Jadi melakukannya syariat, namanya salat kita, sembahyang kita, jangan dicampuri oleh hawa nafsu, jangan dicampuri oleh hawa. Jadi kita bertasawuf mata-mata untuk ridha Allah. Jadi perlu tasawuf supaya amalan syariat kita tadi bisa berlipat ganda pahalanya. Orang yang sembahyang yang tidak diganggu oleh hawa, berarti orang zuhud, makanya pahala itu berlipat-lipat ganda. Allah memberikan pahala. 2 rakaat sembahyang mereka lebih baik daripada beribu-ribu rakaat sembahyang semujtahid. Bukan sembahyang alim, sembahyang semujtahid yang paham bagaimana pembahasan ilmu untuk merisahkan ilmu. Jadi perlu ada adzan tasawuf. Jadi yang lucu, kita sering mengatakan, bayanglah di masjid berjamaah, pahalanya dapat 27 derajat. Sembayanglah dengan tasawuf, bayang tidak diganggu oleh hawa, supaya kita bisa sembahyang zuhud dan khusyuk, yang pahalanya lebih daripada 27 derajat, beribu-ribu pahala. Itu tidak ada orang yang mengatakan, kecuali ada orang yang mengatakan itu orang tasawuf. Oh, kalau kita dapat salat di samping berjamaah, udur hati dengan zuhud, khusyuk, itu berlipat-lipat ganda lagi. Jadi pahala syariatnya dapat, pahala tasawufnya lagi dapat. Jadi ibadat kita yang tidak diganggu oleh hawa, supaya jangan diganggu oleh hawa. Makna hawa ini keinginan selain Allah. Ulun untuk bayangnya, buat sayang lah kolon, baik kalon, lintu lu. Supaya punya nolake bagai you. Ini ibu Hana ya, di mana sih Hana ya, di Labu Haji nah, ada pelan, jadi tidak. Jadi ibadat yang tidak diganggu oleh hawa, keinginan selain Allah, itu kita belajar tasawuf. Ibadat yang tidak diganggu oleh wujud diri, ibadat yang tidak diganggu oleh wujud diri, berarti kita belajar sufi. Ibadat yang diganggu oleh wujud diri itu syirik khafi. Maknanya di dalam kita beribadat terlihat perbuatan kita, dalam kita berbuat ibadat terlihat sifat kita, dalam kita beribadat terlihat wujud kita, tidak terlihat perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud Allah. Jadi berarti ibadat yang diganggu oleh wujud nafsu, oleh wujud dari perbuatan diri, sifat diri, diganggu ibadat oleh syirik khafi. Sebagaimana tadi ditulis, "Faman kana yarjullah falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Jangan kita perserikatkan Allah itu dengan seseorang pun juga, dengan nafsu kita tidak boleh kita perserikatkan, dengan diri kita tidak boleh kita perserikatkan Allah. Apa diri kita terlihat perbuatan diri, sifat diri dan wujud diri, kita tidak akan bertemu dengan Allah, tidak akan bertemu. Untuk supaya jangan ada syirik hati, atau ibadat kita jangan ada syirik hati di dalam batin kita, kita belajar sufi, kita belajar ajaran ke sufi. Ajaran kesufian ini ajaran hakikat. Apa yang dimaksud sufi? Ajaran hakikat. Jadi nyanti salah sih ditempuh-tempuhnya yang anda paham tidak betul, tidak betul. Kalau kita beribadat,
kita tidak dihijab oleh wujud diri kita, pahalanya bukan ribu-ribu lagi pahalanya. Kalak-kalak juta-juta nah, jadi ibadah dengan sistem sufi pahalanya jutaan. Kalau ibadat dengan tidak diganggu hawa, kita zuhud dan hudurnya ribu mana yang kita mau di. Jadi ajaran tasawuf, ajaran kesufiannya adalah untuk mengangkatnya dari pudangkat daripada kebinatangan diri kita, supaya kita terangkat kepada sifat kemalaikahan. Kemalaikaan yang mana ya? Jadinya ke makalan Tuhan, anak bosan, belumnya kata orang kahit ini fikir lu kat 72 tahun muda, kat 40 kira-kira 20 tahun lebih kurang balik-balik dia belum belajar. Oje jak-jaknya batagau-tagau. Dalam nak tempuh cukrinya, tempuh kamar murid-murid lah. Pak lempu belanya, pula barangnya, dia berarti memang dekali piti. Dia ni kau dek belum dia kena. Nandung. Tapi you know kan anak ni miknya kaya ya. Ini alhamdulillah bantuan walaupun macam-macam tapi dia hana senangnya, dia hana berani, hana lebih jadi yang kegunaan lo bahwa dondonyo supaya memang mendapatlah menjadi orang-orang yang takwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah, lebih bahagia dunia akhirat. Atau Bandung tinggal pangkat tinggal doktor Syekh Kadir nak tu doktor ni aku 2 bulan tu lantikan doktor kepun nak doktor yang Kadir dan kan kalau enggak kalau angkat di Syekh Abdul Kadir tapi katanya nak negara tu boleh doktor boleh dah lalu kalau anak bu untuk pergaulan yang jauh. Dan kan kalau nanti menjadi syekh ke dia. Anak bu 2 bulan tu lain pelantikan doktor, maka pulang. Putar sebut syekh lah. Anak bu sebut sebalan doktor untuk bergalan. Adakah dia ni? Ada, iya betul-betul dia. Ada ya? Ya. Jadi Bandung tinggal pangkat, titel, tinggal Bandung. Tinggal lah. Tindagai mana artinya hanya kita untuk kungon tanya dalam kubu hana untuk kungon tanya umpamanya pangkat jabatan sudah selamat tanya supaya tanya lepas daripada neraka hananya puji yang iman dan amal saleh yaitu ketakwaan. Dia tu minonyo tinggal tanya ucap oleh Allah yang tanya jadi yang tertingkatkan iman dan amal saleh. InsyaAllah punya iman amal salehnya nabatnya lebih daripada pangkat, lebih daripada apa? Ulun tu benar ulunnya, batin lu punya profesor, kamarnya lu mengkawal. Dimuliakan di mana-mana. Ya kata kena mulia profesor di mana? Mulia ada. Anak itu pun dia kata. Jak Manado, jak Gorontalo, jak Bandung, mulia. Nah, jadi yang karena apa kawan? Karena lo melatih diri supaya dapat menjadi iman yang baik, iman yang kamil, amal yang saleh, yang terlepas daripada riya dan ujub, ikhlas. Dan latih-latihnya supaya ilmunya dapat makrifat. Tauhid terpani terlepas daripada syirik jali dan syirik kafir di dalam kehidupan baik dan di mana-mana. Jadi latihnya nampaknya itu satu kebagusan, kebaikan. Jadi bukan saja kita umpamanya tengok di akhirat di dunia kayak pemulia lea. Jadi pakai kata buah yang tengku jendar muji dari Bandung dari Bogor. Tayang tak keluar. Karena saya datang ni perintah Abu, kena ingin bertemu dengan Abunya gitu dia.
duknya malim, duknya melancit. Dokter-dokter yang lain, baik dari Malaysia dan sebagainya. Jadi demikianlah wallahu a'lam bishawab. Semoga pada malam ini kita juga mendoakan beliau yang muda-muda Tengku Kamarut, Tengku Syukri Daud, bak lagi patah anak jamai ramo-ramo si kumbang jati, anak raja pulang bakudo, patah tumbuh hilang baganti, puas pusako lamo pulang ke yang muda-muda. Aku salam pusako lamanya patah anak jamai dah pun nabi mu tak anak jamai. Putaka orang Tuhan, icau dah awak muda mu. Ya makna je. Jadi agalanya kat Tuhan atik lain. Jadi bab temannya tauhid tasawuf, makrifat irfaninya bab dipunyai dimiliki oleh Tengku Syukri Kamarut dah. Timbang agaknya bisa terbang ke mana-mana, di mana-mana untuk melihat dan perbaiki tauhid keimanan umatnya. Belum pegang macam tu. Orang agama tidak paham kepada agama, tidak mengamalkan agama baik. Orang negara lagi tidak paham negara, tidak dapat mengamalkan negara baik. Kalau negara adanya kan Pancasila, dasar pertama Tuhan yang Maha. Tuhan yang Maha Esa itu tauhid irfani itu. Artinya tidak terlihat lain, hilang wujudnya pada Allah, karena dia tahu semuanya ini Allah yang menciptakan, termasuk dirinya. Makanya keimanannya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baru manusia adil lagi beradab, yang lagi dikatakan oleh Kiai Bono, saya contoh suri teladan adil lagi beradab. Ini warga negara adil lagi beradab, bermakrifat kepada Tuhan yang Maha Esa dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha. Kedua sila kedua, dia untuk mencontoh manusia adil beradab, mengucapkan asyhadu anna Muhammadan, karena hana manusia adil beradab selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru persatuan, karena persatuannya wa'tasimu bihablillah jami'ah, berpeganglah kamu dengan tali Allah sekalian. Ini bercerai-berai. Maknanya hanya harus patuh kepada Allah dan kepada Rasul, patuh kepada ketuhanan yang Maha Esa, mencontoh Muhammad Rasulullah yang adil berada. Itu tali Allah, itu tali Allahnya ke Muhammad, tali Allah itulah Al-Quran. Jadi bila mana tanya Bandung paham kepada Al-Quran, kepada Muhammad, hanya mempakili ke satu negara, warga negara Indonesia. Jadi tanya harus rakyat kita yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam perwakilan harus didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, harus didasarkan kepada manusia yang adil beradab. Hanya dalam membuat undang-undang, peraturan, kanun kan didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kan didasarkan kepada manusia adil beradab, didasarkan kepada nafsu dan masing-masing. Nafsu masing-masing kena dasari kemauan tanya masing-masing, kemauan kena ras, kemauan kena apa lain-lain nanggo, kemauan lain kepentingan, lalai mau pakai antara eksekutif dengan legis, hana tarik menarik, sehingga Aceh sering lo, kita nampeng, payah pulang lah ke Jakarta. Ya lu, karena didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia yang adil lagi berat. Tadi gimana timbul keadilan sosial? Artinya mematuhi hukum, keadilannya mematuhi hukum, mematuhi hukum dalam masyarakatnya. Yang dipegot oleh Pak Polisi reperta lagi tanya bak jalan lagi pulang anjing cuma patuh Pak. Patuhnya hana lagi. Jadi menandakan warga negara hana hukum dia kepada negara, sama seperti warga agama umat hana hukum kepada. Jadi oleh karenanya Dino hanya harus bak hukum bak amalkan, tertingkatkan supaya negara warga negara adanya muncul, artinya terangkat bangsa Indonesia dari bangsa
negara lain. Nah, jadinya tujuan. Jadi majelis pengkajian dosa untuk memberikan spirit semangat kepada warga negara dan kepada warga agama. Goget kata sahur dan sepi, bapak-bapak ibu-ibu, get mana? Nah, dia perjuangan. Namanya kaget kalau alhamdulillah, sama-sama get, sama-sama get. Untuk tanya supaya tanya bahagia dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kepada tanya berzikir ya.